Yang tadi kan apa tadi? Kiranya akan selalu ada karya di tangan. Jadi Tuhan memberkati kita dengan bekerja. Kiranya ada uang secukupnya di sana. Uang. Tapi kan itu kan doa kita. Cukuplah. Lalu alam kiranya mentari, menerobos jendela rumah, menghangatkan keluarga diberkati. Kiranya ada tangan seorang sahabat yang meninggal. Kiranya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati senantiasa. Ada switch yang agak berbeda. Kemarin sore saya memakai rumusan yang berbeda. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan kemarahan pada ketidakadilan dan penindasan. Kiranya Allah memberkatimu dengan air mata. Harus berkata air mata, supaya engkau bisa menangis bersama yang dengan menangis, membasuh yang terluka dan darahkan. Kiranya Allah memberkatimu dengan kebodohan untuk percaya bahwa dunia masih bisa berubah, dan kebodohan untuk percaya untuk mau melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Itu kan kata-kata yang indah sekali. Daripada Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, itu indah sekali. Tapi kok kita itu bolak balik. Jika Anda membuat di Turki, buatlah supaya bayangkan Mr. Bean di gereja itu, dia akan sambutan umat yang mensyukuri berkat Tuhan dapat divariasi. Kita memiliki cukup banyak nyanyian haleluya, baik di KP maupun KC, PKC. Saya punya koleksi nyanyian-nyanyian dari luar negeri juga. Lalu punya koleksi liturgi, koleksi doa-doa, itu kumpulin. Nah, di internet banyak sekali. Pemimpin dapat memberikan pengutusan berkat di atas mimbar atau turun menghadap umat. Jika ibadah menggunakan lilin yang mengawal ibadah, ada baiknya setelah pemberian berkat, lilin dimatikan sebagai tanda kita selesai. Atau bisa juga setelah dinyalakan itu, maju ke depan, sebelum salaman itu, kalau ruang cukup, ada lilin dinyalakan. Artinya ibadah dimulai, ibadah di luar. Simbolismenya gitu. Kenapa? Jalan hidup sehari-hari. Sama seperti tadi ibadah di dalam hidup ini dimulai dengan lilin, sekarang hidup di luar itu dinyalakan dengan ya bebas. Saya juga bisa. Atau kalau pas sore itu indah sekali di luar, tapi yang pakai agak sorong supaya nggak kena angin. Simbolisme kita nggak pernah tahu seseorang tersentuh dengan cara itu poinnya, karena itu maksimalkan. Nah, pas cara ibadah, postlude itu sama seperti prelude, bisa disajikan. Jadi tradisi gereja di Amerika itu begitu, beberapa gereja, khususnya Presbyterian. Setelah ibadah, umat nggak segera pergi tapi satu dulu, tapi bukan hanya satu dulu, mendengarkan sebuah permainan nyanyi organ klasik biasanya, Bach, Beethoven. Itu orang-orang yang belum berani bisa nyanyi, bisa memainkan instrumen. Terus atau nyanyian pengutusan disisakan satu bait dinyanyikan oleh umat mengiring pemimpin dan penatua yang berjalan keluar untuk menerima salam. Momen setelah ibadah, yaitu di luar ruang ibadah, sama pentingnya. Nah ini tadi saya agak kaget begitu keluar semua dan ngilang kemana-mana. Pak Toko. Kalau pasar Itu beca. Karena apa? Karena memang harus buka atau karena memang sudah ada apa-apa? Ya dua-duanya. Pondok Indah itu sudah belasan tahun kami ada tea time, kopi dan teh itu murah. Dan itu orang bisa 100 lebih. Itu nggak pulang selama sejam ngobrol. Di situlah komunitas itu. Jadi dipaksa kan jadinya. Iya kan? Itu orang kan bersuara loh.
Jadi kalau mau mulai lagi itu ya biarkan mereka mau pulang. Tidak laku, Pak. Tidak apa-apa. Tapi kalau Anda setia melakukan hal kecil itu, siapa tahu pelan-pelan orang akan ternyata oke juga. Daripada ditutup lah kayak bocah SD itu. Justru ini penting. Itu orang-orang itu bisa marah loh kalau kita mau bikin jajanan. Kalau perlu mereka tuh mudah masuk. Kali sering mengundang penjual-penjual di luar masuk. Wes, kontak piro buat kue. Jadi justru difasilitasi yang kemarin tuh kerak telur dagang di gereja. Kalau ada orang nyanyi, jadi kami punya panggung di luar gitu. Lalu paduan suara, ada satu kelompok paduan suara di gereja kami yang namanya unik, intersesio. Itu anggota paduan suaranya hanya orang-orang persekutuan doa pagi yang nggak mau nyanyi di gedung gereja. Intersesio itu artinya dua, antar sesi antara kebaktian 1 dan 2 dan doa syafaat itu antara kedua. Nah mereka maunya nyanyi cuma di luar, di halaman. Jadi antara pengunjung ibadah 1 mau pulang, pengunjung ibadah 2 mau datang, berarti mereka nyanyi di halaman itu. Amin. Nah, kami punya kelompok musik cukup banyak, jadi gantian. Kan di luar itu penting sekali, itu ruang di mana nggak ada lagi liturgi, bebas. Justru di sana orang merokok, persekutuan antara rokok di sana, yang tahu ada kursi-kursi duduk. Begitu. Itu penting untuk komunitas. Tidak ada tempat untuk sepeda motor. Iya sih, ya itu tergantung. Ya. Tapi harus diciptakan tak bagaimana saya nggak tahu. Oke, nah beberapa catatan penting. Saya selesaikan dulu aja ya, kita ngobrol ya. Paduan suara. Fungsi utama paduan suara mengiringi nyanyian cepat, bukan show. Kalaupun mereka menyaksikan nyanyian secara khusus, sebaiknya dicari nyanyian tema. Letaknya pun tidak perlu sebelum atau sesudah ibadah, tapi pada saat persembahan. Jeda dan interupsi. Liturgi sebaiknya mengalir dan mengalur secara mulus. Jeda yang tidak perlu muncul ketika satu unsur liturgis tidak dipersiapkan dengan baik, atau ketika seorang petugas tidak siap dengan bagian yang menjadi tugasnya. Itu kita kehilangan. Cuma 60 menit, 1 menit itu penting. Namun jeda kadang diperlukan, khususnya saat umat diajak untuk merenung, berdoa dalam hening atau lektor berjalan. Liturgi juga biasanya diinterupsi dengan kalimat-kalimat sloganistik yang tidak disiapkan dengan baik. Ya itu tadi pengakuan iman, atau mari kita menyanyikan nyanyian ini, nyanyian jemaat. Nyanyian jemaat baik juga jika dibuat secara responsoris, laki perempuan, pemimpin umat, perkantor umat, tua muda dan sebagainya. Latihan, nah ini liturgi wajib dilatih sebelumnya. Nah, sebaiknya jangan pada hari Sabtu, in case ada hal-hal yang harus disiapkan atau diulang, diubah lagi. Dalam latihan, pemimpin bisa juga membagikan ringkasan khotbahnya supaya petugas liturgi lainnya makin tahu menjiwai peran. Dan latihan ini sebaiknya juga melibatkan unsur teknis. Saya pertama tadi terganggu sekali saya ketika narator ngomong nggak ada soundnya, lalu tiba-tiba gitu. Ya, terganggu sekali. Jadi petugas PowerPoint juga ikut, semuanya ikut. Anda merasakan nggak ada manfaat dari latihan kemarin? Lebih at least lebih safe. Kita merasa prepare safe gitu ya. Simbol-simbol, memakai simbol liturgi sangat penting. Ada simbol yang secara liturgi sudah dipakai dalam ibadah Kristen secara lama, salib, lilin, air. Saya paling suka air. Coba sekali-sekali membuat air mancur. Pernah ya? Kolam kecil saja air mancur, kita mementingkan efek suaranya. Itu kesannya jadi sejuk lalu ayem gitu. Box sama dimatikan.
suara airnya dimatikan. Oh, kegedean mungkin. Yang kecil itu enak sekali. Ya. Lalu beberapa kali saya membuat dengan burung ketika khotbahnya soal burung di udara. Ya, kurang pikir disangka dan dia mau datang biarin. Di akhir ibadah dimasukkan ke liturgi soal pengutusan itu, dibuka burungnya kalau dilepas oleh seorang anak kecil. Misalnya, atau simbol baru yang sesuai dengan tema kendi. Kendi itu kesukaan anak-anak STT kan ya, sejak dulu. Kendi yang dimiringin lalu di dalamnya kasih lilin. Ada tawa dipecah, biar suara yang